iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ya. Orang benar akan hidup oleh iman. Rasul Paulus di dalam Perjanjian Baru, Rasul Paulus beberapa kali bilang orang benar akan hidup oleh iman. Kita mungkin hafal ya dengan ayat ini. Saking sering dibaca jadi sangat hafal. Nah, kita mau supaya ayat ini menjadi lebih baru. Jadi kita coba balik ya. Orang yang tidak hidup oleh iman berarti bukan orang benar. Jadi sebenarnya ini kalimatnya sama, cuman dibalik gitu. Jadi kalau kita baca ini, orang benar akan hidup oleh iman. Sering kita baca ya, kita udah hafal. Sekarang kita supaya lebih fresh gitu, kita balik, orang yang tidak hidup oleh iman berarti bukan orang benar. Nah, apakah kita sudah hidup oleh iman? Pertanyaannya. Sudah hidup oleh iman. Ini penting ini. Kalau tidak, kita berarti bukan orang benar. Untuk saat ini banyak banget orang Kristen itu yang sudah banyak melenceng dari tujuan. Sebenarnya mau hidup oleh iman, tapi sudah banyak yang melenceng. Nah, hidup oleh iman itu bagaimana gitu caranya? Ibu sudah ngerti belum? Bagaimana caranya hidup oleh iman? Seperti apa, Bu? Ya, seperti misalnya kalau kita banyak bersyukur, sama banyak berdoa. Banyak bersyukur sama banyak berdoa. Tuh. Kenapa saya? Mau pulang dulu? Maunya di luar sana. Apa? Mau main? Awas jangan dekat-dekat knalpot, panas. Nanti buat teman-teman yang buat malaikat-malaikat yang nonton dari rumah, di sini ada Ibu Yati ya. Saya ada Ibu Yati. Ibu Yati ini sudah seorang nenek umur 70 kurang 1 ya, Bu? Iya, 70 kurang 1. Tapi masih sangat giat belajar. Itulah yang sangat menghibur Bapak Gembala kita sebenarnya. Nah, keluarga Pak Bambang ini memiliki ruang di dalam hati Bapak Gembala kita. Jadi kalau ada apa-apa selalu ingat Pak Bambang. Mungkin Pak Bambang juga ngerasain ya bagaimana pelayanan Pak Firman. Nah, begitu juga sekarang saya berdiri di sini.
mungkin Pak Bambang juga sama Ibu bersuka cita Ya, gitu betul. ya. Iya, amin. Karena kita di sini belajar sesuatu yang baik. Iya. Nah, hidup oleh iman ini terus terang untuk saat ini susah dicari loh Pak. Iya, betul. Saya sepanjang hidup saya di waktu saya kecil, saya punya iman sekarang itu dipengaruhi oleh nenek saya seperti ibu sekarang, walaupun sudah tua tapi masih semangat gitu belajar. Itu sesuatu yang apa, tarikan Roh Kudus sebenarnya, Roh Kudus yang memberikan dorongan itu supaya ibu mau belajar gitu. Nenek saya itu kalau perempuan yang luar biasa banget iman. Dia punya warung ya. Dia warung kelontong gitu. Nah, saya suka ke situ bantuin dia ngangkut air karena dia nggak punya sumur. Nah, nenek saya itu setiap ada orang dia selalu duduk cerita Tuhan Yesus. Setiap ada orang yang dia cerita Tuhan Yesus, nggak ada yang lain. Jadi waktu saya kecil nenek saya selalu ngomongnya firman Tuhan terus. Saya kan masih belum percaya waktu itu ya. Popo, saya panggilnya Popo. Popo ini yang bener apa? Ini kan dongeng gitu dalam hati ya. Karena saya malu, Popo saya kalau cerita sama orang, aduh Popo itu kan dongeng. Popo yang percaya jangan cerita sama orang, itu kan belum tentu benar gitu. Selalu saya dalam hati begitu, nggak yakin. Nah, tapi sekarang saya tuh baru sadar, ternyata Popo saya itu benar. Nah, sepanjang saya menjadi orang Kristen, saya mencari iman yang seperti dia itu susah sekali. Jadi orang yang mempengaruhi kita, bagaimana mereka hidup di dalam iman tuh bisa mempengaruhi kita itu enggak banyak orangnya, sedikit gitu. Nah, begitu saya nikah dengan Pak Firman, lebih parah lagi dia. Saya baca di Alkitab tentang abdi Allah, bagaimana mereka bekerja. Kayaknya itu mustahil ya, cuman ada di Alkitab. Begitu sudah masuk ke pernikahan itu, kaget gitu loh. Kok ini beda gitu. Bedanya awal-awal saya berontak. Pelayanan kok seperti ini, nggak kayak yang lain. Tapi di dalam hati kecil saya, kok ini yang benar gitu. Hamba Tuhan tuh seharusnya seperti ini, hidup di dalam hidup oleh iman. Dia benar-benar mempraktekkan hidup oleh iman. Tadi Ibu jawabnya bersyukur sama berdoa yang baik. bersyukur sama berdoa. Kalau belum saya ngajar ke sini, saya sudah dikasih tahu Bu Bambang itu sudah 3 kali loh bolak-balik kejadian wahyu. Tapi itu kan mungkin pas sudah berumur ya. Orang kalau sudah berumur kan habis baca, begitu Alkitabnya ditutup, Lupa. baca apa ya saya tadi? Saya sering kejadian kayak itu. Nah, Betul itu. itu Tapi kalau saya enggak, Nah, masih ingat, masih nyangkut. masih nangis. Ya, enggak. Kita ini memori kita mungkin kita ingat dari umur berapa, Pak? Kalau Bapak kira-kira Mulai saya Bapak mulai ingat gitu, bisa ingat Apa mulai ingat 5 tahun lah ya. 5 ingat tahun itu umur berapa kalau ingat-ingat ini, ingat-ingat umur, misalnya kita baca kitab, apa umur lagi di Biasa sekolah, anak-anak, masih sekolah. kita dari anak-anak umur dari mulai 5 tahun lah kita bisa ingat gitu kan. SMP sih ingat saya SMP. Nah, Tuhan ciptain kita itu memori yang sangat hebat gitu, lebih jauh daripada
komputer. Iya. Komputer aja sekarang hebat menurut kita, tapi memori kita itu lebih hebat. Itu yang saya ajarin kepada Vivian. Kalau kita sedari muda kita ini belajar Alkitab gitu ya, sampai tua pun kita nggak akan lupa. Tapi kalau kita belajar saat kita sudah umur di sini, udah mendekati, itu masuknya memang agak susah, karena di sini sudah banyak tersimpan memori-memori yang sebenarnya sekarang tidak mau kita simpan ya Bu. Apa data yang paling banyak itu biasanya kita ditipu orang. Nah, duit kita ditipu orang. Iya. Sekarang tadi aja ibu cerita sama saya duitnya ditipu orang. Duit ditipu orang itu paling memakan data di memori kita. Kita mau hapus itu nggak bisa. Kalau di HP, memori HP kita penuh Pak, kita mau isi lagi yang baru penuh, kita hapus yang kita tidak mau. Iya. Tapi ini nggak bisa loh, ini ciptaan Tuhan. Makanya kita ini kalau mau membantu orang seperti Pak Bambang tadi, Iya. ikhlas. Ikhlas. Orang mau pinjam uang sama kita, ikhlas. Nah, Jangan harap lagi uang itu kembali. Kalau kembali ya puji Tuhan. iya. Tapi kalau enggak kembali, kitanya rela. Kalau enggak, itu memakan ruang ini, Iya. pikiran kita, memori kita. Jadi paling banyak itu di mana-mana saya paling banyak dengar cerita itu, bahkan sudah cerita lagi, ulang-ulang lagi, itu terus. Apalagi kehilangan yang ditipu tuh 100 juta, di atas 100 juta. Ada di situ. Apa? Di situlah bendarnya. Hati-hati dengan masalah keuangan. Iya. Jangan sampai merusak Pikiran. memori Biasanya kita. mayoritasnya Ah, uangnya kebiasaan. Kalau Iya. sudah ditipu 100 juta, waduh, ingatnya sampai mati loh Pak. Iyalah, Bikin status di pasti. Facebook aja seandainya. Seandainya. Ada Padahal Tuhan sudah balas uangnya 100 juta. 100 juta. Tapi masih seandainya. Kalau tidak ditipu 200 juta. Ya. Itu betul-betul perusahaan memori. Itu sangat makan database memori kita. Makanya segala sesuatu yang negatif itu Pak harus kita hindari. Ya. Kalau enggak dia masuk ke sini. Iya. Nah, saya ingetin anak saya dari kecil belajar firman Tuhan, baca, mengerti, supaya dia masuk ke sini Pak. Ya. Kalau dia sudah masuk ke sini, dia sampai tua dia nggak akan lupa. Beda kalau makanya ibu sekarang baca Alkitab dari Kejadian Wahyu 3 kali bolak-balik, itu masuknya sedikit-sedikit, nyangkutnya sedikit-sedikit. Tapi harus kalau sudah tua malah harus Baca terus. baca terus, nggak boleh berhenti. Nah, ini cerita tentang ini. Tadi penghapusnya itu menganain mereka Itu juga ada. Ini bagus banget ya, Mas Ari. Iya. Ini benar-benar itu kalau masalah. Jadi iman, tahu Bu, iman itu apa? Ada di Ibrani. Iya. Iman itu percaya. Kalau nggak bisa buka Ibrani 11 ayat 1 ya. Sasi iman ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar
dasar dari segala Segala sesuatu. yang kita harapkan. Dasar Segala apa aja yang kita punya sudah kita hubungin juga bagus. dan bukti Dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. tidak kita lihat. Jadi kalau kita beriman, tentu tidak kita lihat dong. Kalau sudah kita lihat, bukan iman lagi. Dan Tuhan Yesus adalah dasar pengharapan kita. Bagaimana caranya hidup oleh iman? Orang yang tidak hidup oleh iman, iman adalah dasar pengharapan. Ibu jawab bersyukur dan berdoa. Kalau begitu kita harus lihat contoh, Pak. Kalau kita nggak lihat contoh, ya kita nggak tahu. Ya, Contoh yang paling benar di dalam Alkitab itu siapa? Bapak orang beriman. kan. Benar-benar hidup di dalam iman itu siapa? Bapak siapa? Abraham paling Ya, Bapak Abraham. Kenapa Bapak Abraham disebut Bapak orang beriman? Karena Bapak Abraham itu hidup oleh iman. Saya bilang enggak banyak. Dari semua orang di zaman Nuh, hanya Nuh saja yang hidup oleh iman. Yang lain, jadi kita Bapak Abraham ya kita ambil contoh. Apa yang dilakukan Bapak Abraham? Yang membuat Tuhan sampai wow. Dan tidak hanya sekali Bapak Abraham itu melakukan perbuatan orang benar itu membuktikan cintanya sama Tuhan. Pertama kita tahu Tuhan panggil dia, kamu pergi gitu. Pergi. Gak tahu kemana, pergi. kan dia orang keluarga mampu lah ya. Pokoknya Tuhan bilang apa? Go, pergi, ikut. Kedua, walaupun sudah tua, kamu akan punya anak. Padahal sudah mati, hai istri. Tapi Abraham percaya itu. Ketiga, Abraham disuruh korbankan Ishak. Dan dia benar-benar melakukan itu, bukan pura-pura gitu. Padahal Ishak tuh anak yang paling dia kasihi dong. Nah, sehingga membuat Tuhan itu Abraham itu luar biasa. Dan yang sering kita ambil contoh sekarang yang paling sering dilakukan oleh orang-orang Kristen yaitu mencari pasangan. Bapak Abraham mencari pasangan untuk Ishak itu nggak sembarangan, Pak. Anak buahnya disuruh pulang ke negerinya, membawa unta 10, bawa perhiasan banyak. Dan dalam hati Bapak Abraham itu seperti pada saat dia menyerahkan Ishak. Dia yakin Tuhan akan menyediakan. Tuhan akan menyediakan domba itu. Begitu juga dia suruh anak buahnya ini pulang ke tanah negeri ayahnya itu untuk mengambil istri buat Ishak. Dan Abraham tuh juga yakin Tuhan yang menyediakan. Nah, sampai anak buah itu pulang akhirnya ke tanah ke negeri bapaknya ya. Saudara kandung Bapak Abraham itu namanya Nahor. Nahor ini saudara kandung Bapak Abraham. Dan dia punya anak, dia punya cucu. Cucu namanya Ribka.
Kita tahu kan Ribka itu istrinya siapa? Yakub. Ribka itu istrinya Oh, I itu Ibrahim. Isa. Ishak. Isa. Bukan Yakub. Yakub itu artinya dua. Yakub itu Anaknya itu Isa. eh, Isa Ribka ya. Isa. Ribka ini saudara sama Laban, Pak. Nah, Laban tuh yang hubungan sama Yakub ya. Waktu Yakub kabur pergi gara-gara ngerjain itu. Ya, ya. Dia pergi kabur ke sini juga, Laban kerja sama Laban dan nikah sama anaknya Laban, Leah sama Rahel anaknya Laban. Nah, Bapak Abraham ini ngambil jodoh, padahal di tanah Kanaan yang sedang dia tempati itu banyak nggak perempuan, banyak. Abraham tuh kaya raya di tengah-tengah bangsa asing dan dia terkenal baik gitu, semua orang tuh hormat sama dia. Anak siapa, anak gadis siapa yang dia mau pasti dikasih. Tunggu deh ya, main di situ dulu. Mau pipis. Di belakang sih. Daerah Anterin dulu. antarin. Jadi Bapak Abraham itu dia di tanah asing itu kaya raya, Bu. Ternaknya dia punya bujang juga banyak, karyawan banyak sekali. Tidak ada yang menolak kalau dia minta anak gadis orang head di situ misalnya. Tapi dia nggak mau. Dia suruh bujangnya pergi ke negeri ayahnya, ketemu dengan ini Nahor, saudara kandungnya. Dan Nahor ini harusnya nikah sama anaknya, anak Abraham harusnya nikah sama anak Nahor kan. Tapi ini cucunya, Bu. Ini Betuel ini anaknya Nahor. Nahor ini punya anak Betuel ini punya anak Ribka. Jadi ini cucunya, Pak. Jadi Abraham punya anak nikah sama cucunya. Karena kita tahu Bapak Abraham kan dapatnya usia tua. Klop kan? Firman Tuhan itu selalu klop. Kalau dia nikah sama anak Nahor, kita bertanya, lah itu kan udah tua gitu kan. Nah, Bapak Ishak nikah sama Ribka itu cucunya Nahor. Nah, kenapa Bapak Abraham segitunya, Bu? Istilahnya mulutnya tuh paling kuat sendiri. Itu adalah suatu bukti bagaimana hidup Abraham ya, Pak. Bagaimana dia di tengah orang asing, hidupnya benar, hidupnya jujur, terus dia juga baik sama orang. Tapi berhubungan dengan iman itu beda, Pak. Nggak semua toleransi, terus iman kita juga toleransi. Caranya itu orang kadang nggak bisa membedakan bagaimana saya mempertahankan hidup oleh iman dengan toleransi dengan orang lain. Nah, mengapa Bapak Abraham sampai getolnya harus cari istri sampai jauh sekali ke negerinya? Padahal di tanah Kanaan banyak perempuan cantik tentunya yang mau sama anaknya. Tapi ya itulah suatu bukti Abraham hidup oleh iman. Jadi bukan hanya percaya, tapi tidak melakukan apa-apa. Abraham ini percaya, terus melakukan. Nah, itulah mengapa sekarang ini sulit bertemu orang yang hidup oleh iman. Kita bisa tahu seseorang itu hidup oleh iman atau enggak itu dengan ungkapannya, cara dia berbicara, tingkah lakunya. Itu ketahuan, Bu. Tapi banyak orang Kristen yang tidak bisa membedakan. Oh, dia itu percaya kok. Saya ada teman kehilangan dompet.
kehilangan dompet, ya sudah ya, namanya sudah hilang, ikhlaskan aja. Tapi dia saking penasarannya, Kristen loh ini, dia pergi ke orang pintar. Itu mah nggak percaya. Kalau kamu pergi ke orang pintar, itu tandanya kamu orang apa? Ya, Bodoh. Mana ada orang pintar pergi ke orang pintar, kan enggak. Terus dompetnya ketemu katanya, dompetnya ketemu, duitnya nggak ada. Lah buat apa ketemu dompetnya, duitnya nggak ada? Terus siapa saya bilang yang maling? Orang deket katanya. Lah kan bikin kamu tambah ruwet. Orang deket kamu yang ini apa, yang ini, yang itu, yang itu. Orangnya banyak. Makanya malah bikin dia tambah penasaran kan, orang deket yang mana nih. Akhirnya dia yang ini nggak mungkin, yang ini juga nggak mungkin, ini kali malah tambah dosa. Iya. Udah nggak ada bukti. Itulah orang Kristen tapi masih tidak bisa membedakan yang benar dan salah. Makanya kita, kenapa Bapak Abraham sampai segetolnya seperti itu, dan saya juga seperti itu. Kalau anak saya udah mulai sekarang, saya sudah wanti-wanti ngomong dari sekarang, kalau kamu sampai memilih ya keyakinannya bukan Kristus, mama udah kehilangan kamu walaupun kamu masih hidup. Karena itu bukti betapa tipisnya iman kamu. Dan jika iman kamu segitu tipis, gampang nggak dipengaruhi? Ya, gampang. Gampang, apalagi oleh pasangan. Walaupun orang berkata, ntar juga dia jadi Kristen lagi. Jangan berharap seperti itu dia. Iya. Hanya anak muda itu imannya itu belum kuat banget. Makanya kita harus sebagai orang tua selalu wanti-wanti sebelum mereka jatuh cinta. Yakin. Iya, keyakinan. Iman itu kan keyakinan. Yakin berapa persen? Terus ke ini melakukan. Yakin 100%. Kalau orang sudah yakin 100%, pasti dilakukan. Iya. Kalau orang orang nggak melakukan, itu karena dia tuh nggak yakin. Kalau dia yakin, dia lakukan. Nah, bagaimana anak buahnya itu pergi ke negeri Nahor, adiknya itu ya, pergi ke saudaranya itu. Sampai di sana ketemu sumur. Ibu pernah baca belum? Ketemu sumur, dia bilang, aduh Tuhan, dia berdoa, Tuhan membuat saya perjalanan saya ini berhasil, supaya saya bertemu dengan saudaranya tuanku Bapak Abraham, supaya dia ya mendapatkan menantu lah untuk anaknya. Nah, berdoa untuk Tuhannya, untuk Allahnya tuanku. Dia nggak bilang, dia nggak langsung bilang Tuhan. Ya sebentar. Oh ya sebentar lagi ya. Tuh duduk sebentar lagi. Belum selesai dia berdoa Pak, Rika udah turun tuh nimba air. Padahal dia berdoa, anak buahnya berdoa begini, Tuhan kalau ada seorang gadis turun, saya minta minum sama dia, dia kasih. Terus unta-unta saya juga dikasih. Itu berarti itulah ya Tuhan tunjuk. Belum selesai dia ngomong, Rika udah turun ke sumur itu nimba air. Nah, si anak buahnya mintalah air untuk minum. Minta air untuk minum. Belum dia minta untuk unta-untanya, si Rika ini udah ngomong, sekalian ya unta-unta kamu saya kasih minum. Wah. Jadi si anak buahnya Abraham ini langsung, ini dia, nggak salah lagi. Aduh dia terima kasih Tuhan, akhirnya ikut Rika ke rumahnya. Terus dia cerita segala macam ke orang tuanya tentang Bapak Abraham. Dan Ishak gak dibawa loh. Nah akhirnya dia bertanya,
mau nggak si Ribkanya dibawa gitu. Si Ribkanya juga mau aja loh. Jadi itu kalau sudah yakin saya sudah mendapatkan itu, Tuhan kasih, pasti itu terjadi. Itulah keyakinan Bapak Abraham. Nah, akhirnya anak buahnya itu pulang membawa Ribka. Coba bayangin, anak gadis orang bisa datang diambil dibawa pergi untuk si. Dan si Ribka ini cantik. Begitu dilihat Ishak langsung mau juga. Begitu klop gitu, begitu dahsyat gitu imannya Bapak Abraham. Nah itu luar biasa. Yakin. Kita sering ragu nggak Pak? Itu lawannya manusia. Tapi kalau menurut saya itu pengalaman yang sering saya temuin seperti ini. Iya. Coba kita baca Pak, mana ya ayatnya? Yakobus 1 ayat 6 sampai 8. Karena ini acara perempuan, bapak-bapaknya diam. Perempuan yang baca. Oh iya iya. Enggak, ini ayat 1. Enggak. Yakobus. Ya, Yakobus 1 ayat 6 sampai 8. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Paulus bilang di dalam Tuhan tidak ada serentak ya tidak, ya ya tidak tidak, ya apa tidak ya, ya apa tidak. Nah, itu namanya orang bimbang. Rasul Paulus bilang di dalam Tuhan tidak ada serentak ya atau tidak. Di dalam Kristus hanya iya dan tidak. Kalau iya, iya. Tidak, tidak. Saya mau berbuat ini, ya mantap, saya lakukan. Saya mau makan ini, dosa nggak ya dosa. Saya mau vaksin. Nah itu yang banyak terjadi sekarang. Saya mau vaksin. Atau tapi ini dari antikris loh, nggak berani. Tapi dipaksa. Suntik nggak? Suntik nggak? Itu namanya orang bimbang. Orang bimbang itu jangan berharap memperoleh sesuatu dari Tuhan. Jadi saya mau vaksin, ini bukan dari antikris, pergi suntik, sudah nggak ada masalah, tidak akan terjadi. Wah ternyata ini dari antikris, aduh gawat saya sudah disuntik. Enggak. Katanya ada chip. Segala sesuatu harus yakin. Itulah hidup oleh iman. Jalan dia bilang ke tanah tempat kelahiran dia ya. Terus pergilah ke Jogja waktu itu mau Idul Fitri. Belum Idul Fitri masih takbiran gitu. Nah, di sana dia ajak saya ke Malioboro, suruh saya beli pakaian-pakaian di situ. Saya belilah yang saya mau. Kan baju-baju yang adem itu. Yang di Jogja itu. Terus makan, jalan-jalan pokoknya 1 hari. Nah setelah selesai kita mau pulang, besoknya kita mau pulang, dia hitung duitnya nih Pak. Saya kaget, duitnya cuma segitu. Iya katanya. Ya ampun saya. Saya bilang ini apa cukup kita beli tiket kereta api, saya bilang. Dia bilang cukup lah. Saya kalau nggak cukup gimana? Saya bilang kan khawatirnya itu Masih khawatir. Khawatirnya itu saya selalu gitu. Dan dia tenang-tenang aja. Saya pakai cincin 1 waktu itu Pak. Akhirnya saya bilang, udah jaga-jaga kita jual aja cincin saya nih. Jalanlah, dia jalan sepanjang jalan Malioboro itu tutup semua karena mau Lebaran kan. Semua toko emas sudah tutup. Akhirnya nggak bisa jual emas itu, tinggallah duit itu segitu. Akhirnya kita pergi ke tempat jual tiket kereta api. Kok pas duitnya ya ampun.
nggak lebih nggak kurang. Lah, Ya sekarang nggak ada. Siap, aku nggak taruh. Tadi aku waduh. nggak taruh, cuma Enak. dia taruh di sini. Sapinya mamanya cari. Akhirnya dapat tiket kelas ekonomi, Bu. Penuh banget sampai nggak dapat tempat duduk, ngampar di bawah, di bawah. Dan uangnya pas gitu. Ya ampun, saya bilang kenapa dia seperti itu ya, padahal dia suruh saya beli loh, Pak. Apa mau beli kayak dia banyak duit aja gitu, makan pilih makan apa gitu. Nah sampai saya nikah pun saya terus dibikin sport jantung. Nah bagaimana caranya hidup oleh iman, yakin. Gambar yang tadi kita Kalau kita mau ini yakin gitu. Saya lakukan ini, yakin ini benar, saya lakukan. Nggak usah bimbang gitu. Seperti Bapak Abraham seperti itu. Terus yang terakhir kita baca ayat ini Pak, 2 Korintus 13 ayat 5. Ujilah dikunci rambut aku. 2 Korintus berapa? 2 Korintus 13 ayat 5. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus adalah di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Ya nggak apa-apa lah Kak. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tegak di dalam iman, nggak goyang. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Jadi jika orang yang hidup di dalam iman tahan uji, seperti Bapak Abraham setiap diuji Tuhan tahan uji. Sebab imannya tegak, kokoh gitu. Walaupun ada apapun, mau dia ada uang, nggak ada uang, kokoh. Walaupun dia lagi sedih, duka, dia senang, tetap kokoh. Pokoknya walaupun apa yang terjadi, baik dia sakit maupun dia sehat, kokoh. Tidak terpengaruh oleh apapun yang ada di dunia. Nah, itulah orang benar akan hidup oleh iman. Jika orang tidak hidup oleh iman, bukan orang benar. Jadi ini penting, poin yang sangat penting. Harus hidup oleh iman. Nah ini jarang Pak, jarang Bu. Tidak banyak. Makanya Tuhan berkata, jika anak manusia itu datang, apakah ia menemukan iman di dunia? Kita tahu kan, banyak sekarang orang Kristen, banyak. Tapi kok Tuhan ngomong seperti itu? Yang Tuhan cari bukan orang Kristen, KTP atau percaya dalam mulut dan bibir, tapi iman. Orang yang hidup oleh iman. Itulah. Sekian Ibu dan Bapak. Kalau ada pertanyaan boleh. Kalau enggak, jangan dipaksa. Berarti kan sudah paham. Ngerti. Kita harus hidup oleh iman. Itu harus Pak. Jadi jangan bimbang. Yakin 100% sama Tuhan. Amin.